Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Aprilia dengan NIM 2305342 Departemen Pendidikan Ekonomi. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pertama, elastisitas harga permintaan, kedua, menghitung elastisitas, ketiga, menentukan elastisitas permintaan, yang keempat, elastisitas penting lainnya. Pertama, elastisitas harga permintaan. Dalam buku yang berjudul Principles of Economics karya George Menkyo, elastisitas dijelaskan sebagai ukuran sejauh mana suatu variabel akan bereaksi terhadap perubahan dari variabel lain. Jadi, elastisitas harga permintaan adalah ukuran sejauh mana jumlah permintaan suatu produk atau layanan akan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Ini adalah cara untuk mengukur sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas. Pertama, elastisitas. Perubahan jumlah barang lebih dari harga barang atau besar dari satu. Kedua, inelastisitas. Perubahan jumlah permintaan kecil dari harga atau kecil dari satu. Elastisitas uniter. Jumlah barang dan harga sama. Keempat, elastisitas sempurna, yaitu harga tidak berubah, permintaan berubah. Kelima, inelastisitas. Perubahan harga berubah, permintaan tetap. Hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Pertama, tingkat kemudahan barang tersebut digantikan oleh barang lain. Kedua, besarnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang. Ketiga, jangka waktu analisis atau perubahan perusahaan yang terjadi di pasar. Keempat, jenis barang yang dibutuhkan. Pembahasan yang kedua yaitu menghitung elastisitas. Contoh soal, sebuah perusahaan mengalami penurunan harga produknya sebesar 5%, yang mengakibatkan peningkatan jumlah permintaan sebanyak 10%. Hitunglah koefisien elastisitas harga permintaan untuk produk tersebut. Rumusnya yaitu ED persen perubahan harga per persen perubahan jumlah permintaan. Diketahui penurunan harga 5%, permintaan 10%. Penyelesaiannya ED sama dengan 10% per min 5%, jadi hasilnya min 2. Jadi koefisien elastisitas harga permintaan untuk produk tersebut adalah min 2. Ini menunjukkan bahwa produk ini mengalami elastisitas harga permintaan yang elastis, karena perubahan harga besar 1% akan menghasilkan perubahan jumlah permintaan sebesar 2%. Jadi, kenapa 5% menjadi min? Karena jika harga mengalami penurunan, maka harga tersebut menjadi min. Pembahasan ketiga yaitu menentukan elastisitas permintaan. Ini terbagi menjadi dua, yaitu elastisitas jangka pendek dan elastisitas jangka panjang. Elastisitas jangka pendek, elastisitas yang mengacu pada sejauh mana permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa akan berubah dalam jangka waktu yang relatif singkat sebagai respon terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasar. Faktornya yaitu 1. Ketergantungan harian atau rutin. Barang atau jasa yang diperlukan untuk kebutuhan harian atau rutin cenderung memiliki permintaan yang kurang elastis dalam jangka pendek. Misalnya barang-barang seperti bahan makanan atau bahan bakar mungkin memiliki permintaan yang kurang elastis karena konsumen sangat membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, keterkaitan dengan kebiasaan konsumen.
Barang atau jasa yang terkait erat dengan kebiasaan konsumen atau gaya hidup tertentu dapat memiliki permintaan yang kurang elastis dalam jangka pendek. Misalnya, jika seseorang memiliki kebiasaan meminum kopi setiap pagi, mereka mungkin akan terus membeli kopi meskipun harganya naik dalam jangka pendek, karena konsumen selalu meminum kopi, selalu membutuhkan kopi. Ketiga, ketersediaan informasi. Tingkat aksesibilitas terhadap informasi tentang berbagai barang atau jasa, termasuk perbandingan harga, kualitas, atau ulasan konsumen, dapat mempengaruhi tingkat elastisitas permintaan. Contoh, jika harga tiket pesawat meningkat secara tiba-tiba karena musim liburan atau faktor lainnya, konsumen mungkin tetap membeli tiket pesawat karena mereka memiliki rencana perjalanan yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua yaitu elastisitas jangka panjang. Elastisitas yang mengacu pada sejauh mana permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa akan berubah dalam jangka waktu yang cukup lama sebagai respon terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pasar. Faktornya yaitu 1. Tingkat penghasilan konsumen. Perubahan dalam tingkat penghasilan konsumen dapat mempengaruhi elastisitas permintaan. Misalnya, jika pendapatan konsumen naik, mereka mungkin lebih mampu untuk merespon perubahan harga. Kedua, ketersediaan barang pengganti. Jika terdapat banyak alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti untuk suatu barang atau jasa, maka permintaan akan cenderung lebih elastis. Misalnya, jika harga beras naik, maka warga atau orang-orang bisa berlari ke gandum atau biji-bijian lain sebagai gantinya. Ketiga, waktu untuk penyesuaian. Dalam jangka panjang, konsumen memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan kebiasaan konsumsi mereka terhadap perubahan harga. Jika ada lebih banyak waktu untuk menyesuaikan, permintaan cenderung lebih elastis. Sebagai contoh, jika harga mobil naik, konsumen dapat memutuskan membeli mobil bekas atau menggunakan alat transportasi umum yang alternatif. Cara mencari elastisitas permintaan. Contoh soal, sebuah perusahaan mengalami peningkatan harga sebesar 10%. Dengan sebagai hasilnya jumlah produk yang diminta turun sebesar 5%. Hitunglah elastisitas permintaannya. Diketahui peningkatan harga 10%, jumlah produk yang diminta 5%, jadi menjadi min karena mengalami penurunan. Rumusnya ED persen jumlah barang yang diminta per persen jumlah harga. Min 5% per 10%, jadi hasilnya min 0,5. Jadi elastisitas tersebut termasuk kepada inelastisitas karena kecil dari 1. Yang keempat, elastisitas penting lainnya. Pertama, elastisitas permintaan. Menurut Manquet, elastisitas penawaran mengukur sejauh mana produsen bersedia menyesuaikan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sebagai respon terhadap perubahan harga. Elastisitas penawaran yaitu elastisitas yang mengukur sejauh mana jumlah barang atau jasa yang diminta akan berubah sebagai respon terhadap perubahan dalam pendapatan konsumen.
Lebih khusus lagi, elastisitas ini mempertimbangkan beberapa persen perubahan dalam jumlah barang atau jasa yang diminta akan terjadi akibat 1% perubahan dalam pendapatan. Yang ketiga, elastisitas silang. Menurut Menkeu, elastisitas permintaan silang adalah ukuran sejauh mana permintaan suatu barang berubah sebagai respon terhadap perubahan harga barang lain. Lebih khusus, elastisitas permintaan silang mengukur seberapa besar persentase perubahan dalam jumlah permintaan barang X sebagai respon terhadap persentase perubahan harga barang Y. Rumus elastisitas penawaran yaitu E sama dengan persen delta QS per persen delta P. Contoh soal, jika harga gandum naik 20% dan penawaran meningkat dari 100 ton menjadi 120 ton, tentukan elastisitas penawarannya. Rumusnya persen delta QS per persen delta P. Pertama, cari persen delta QS dengan mengurangkan 120 kurang 100 per 100 sama dengan 20%. Sedangkan delta P sudah ditentukan. Jadi, E sama dengan 20% per 20% sama dengan 1. Itu termasuk elastisitas unit elastisitas. Rumus elastisitas silang yaitu persen perubahan permintaan per persen perubahan harga jual. Contoh soal, diketahui perubahan permintaan produk X 64%, perubahan harga jual produk Y 33%. Persen perubahan permintaan produk X per persen perubahan harga jumlah produk Y. Jadi 64% per 33% sama dengan 1,93. Hasil elastisitas silang menunjukkan jumlah positif, yakni lebih besar dari 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk X dan Y merupakan barang pengganti atau substitusi satu sama lainnya. Jadi, itulah penjelasan tentang elastisitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.